Baik, semangat pagi teman-teman. Di video kali ini saya akan mengulas tentang benarkah anak muda, milenial, itu nggak bisa beli rumah? Mitos atau fakta? Simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Store itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting di Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Silakan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman. Semoga ya. Nah, benarkah si milenial ini nggak bisa beli rumah di zaman sekarang? Aku pikir, gimana ya? Nah, isu ini sebetulnya sudah rame beberapa waktu yang lalu, tapi saya pikir nggak ada salahnya saya mengangkat lagi, benarkah kita, para milenial ini nggak bisa beli rumah? Nah, ini soalnya yang mengulas banyak media nih. Nah, saya coba cari dulu ya beritanya. Milenial tidak bisa beli rumah. Ini ada dari berkeluarga.id, 5 alasan generasi milenial susah beli rumah. Kita baca. Apa sih alasannya kok para milenial ini dianggap nggak bisa beli rumah? Ngece banget gitu ya. Oke, alasan pertama, kenaikan upah rendah. Iya, kalau ngomongin upah memang rendah. Ya, itu konsekuensi ketika teman-teman memilih untuk bekerja sih. Menurutku ya, konsekuensi ketika kita memilih bekerja ya kita harus harus menyadari bahwasanya income-nya utama ya dari gaji. Kecuali kalau teman-teman ini sambil bekerja tetapi juga punya usaha. Jadi selain gaji yang naiknya itu susah dan rendah, apalagi teman-teman tinggal di daerah kota kecil gitu ya, seperti Jogja, DIY gitu kan, UMR-nya nggak tinggi-tinggi amat. Jadi ya wajar ketika teman-teman pada akhirnya sulit untuk bisa beli rumah. Nah, saran saya kalau teman-teman itu bekerja ya sambil punya usaha, agar ada pendapatan lain yang bisa teman-teman alokasikan untuk beli sebuah rumah. Wajar kalau ini ya, kalau asumsinya kita ini hanya bekerja di sebuah instansi, maka menurutku wajar kalau pada akhirnya kita nggak bisa beli rumah, karena memang aku bilang ya harga rumahnya berapa, terus kita pendapatannya berapa. Jadi wajar, sekali lagi wajar. Tapi saranku kalau teman-teman bekerja, pengen punya rumah, ya mulai dengan menyambi punya usaha yang lain. Apalagi kalau teman-teman full sebagai pelaku usaha, saya pikir untuk beli rumah harusnya bisa. Kita buka yang kedua, alasannya. Gaya hidup konsumtif. Benarkah si milenial itu konsumtif? Kalau berkaca dengan diri saya sendiri, sebentar, saya itu masuknya milenial atau kolonial ya? Ngomong-ngomong, milenial tuh usianya berapa sih? Usia milenial, coba kita cari. Nah, ini. Generasi milenial atau milenium adalah generasi yang lahir pada tahun 1980 hingga 95. Jadi, kalau saya masih masuk ke generasi milenial sebetulnya, karena lahirnya di tahun 1988. Nah, saya ini termasuk orang-orang yang dianggap tidak mampu beli rumah. Jadi ya kalau dibilang gaya hidupnya konsumtif, iya, saya konsumtif untuk makan, jajan, belanja, dan sebagainya. Keluarga kami cukup konsumtif. Maka ketika konsumtifnya tinggi, mungkin dirasa dengan konsumtif yang tinggi ini akan menghabiskan pendapatan dan pada akhirnya susah beli rumah. Tapi menurutku, konsumtif boleh tinggi,
Tapi berpikirnya jangan terpatok pada income yang terbatas. Jadi kalau konsumtifnya tinggi, konsumsinya tinggi, maka ya saya sebagai milenial bilang, ya kita harus menaikkan pendapatan kita agar kita bisa mengimbangi, pengeluarannya tinggi juga pendapatannya juga tinggi. Harusnya sih gitu kalau saya. Terus berikutnya alasan yang menyebabkan milenial nggak bisa beli rumah, mindset yang berkembang. Maksudnya apa ini? Masih berhubungan dengan poin kedua, alasan generasi milenial susah untuk beli rumah adalah mindset mereka. Saat ini sebagian generasi milenial belum sepenuhnya menganggap rumah itu sebagai kebutuhan pokok. No. Ya kalau teman-teman berada pada posisi belum nikah sih saya pikir mungkin iya ya. Rumah bukan jadi prioritas. Tapi kalau teman-teman itu aku bilang sudah menikah, punya anak, maka rumah akan jadi salah satu kebutuhan pokok. Nah ini menurut Prita Hapsari Gozi, wah Mbak Prita, pada laman Sharia Greenland, sebagian generasi milenial beranggapan jika dibandingkan harus membeli rumah dengan harga yang belum terjangkau, lebih baik uangnya dialokasikan untuk hal lain. Ya, balik lagi, itu kebutuhan teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini mungkin belum nikah, belum berkeluarga, rumah mungkin belum jadi prioritas. Tapi kalau sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, saya pikir rumah akan menjadi prioritas untuk dibeli. Ranah kerja industri kreatif. Terus apa hubungannya bekerja di industri kreatif dan tidak punya rumah? Saya bekerja di dunia kreatif, tidak bekerja ya. Maksudku mengupayakan sendiri, buka usaha sendiri di dunia kreatif dan bisa beli rumah tuh. Jadi menurutku nggak ada hubungannya bekerja di industri kreatif dan tidak punya rumah. Malah justru ketika teman-teman bekerja di industri kreatif, itu sebetulnya ada peluang bagi teman-teman untuk bisa mendapatkan income yang harusnya itu jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena dunianya nggak terbatas, ruangnya tidak terbatas, waktunya pun juga tidak terbatas. Saya bekerja kadang malam, kadang siang sesukanya. Kalau pengen tidur ya tidur. Ini aja baru bekerja, saya bikin video ini baru bekerja. Tadi pagi nonton dan sebagainya, main sama anak dan sebagainya. Jadi kalau aku bilang nggak ada hubungannya sebetulnya bekerja di industri kreatif ini dan tidak punya rumah. Kalau di sini disebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi milenial sulit untuk membeli rumah adalah pekerjaan. Saat ini bekerja di industri kreatif sedang menjadi tren di Indonesia. Ya, betul. Para milenial ini juga cenderung memilih untuk membuka usaha sendiri. Betul. Dan menurutku membuka usaha sendiri itu peluangnya untuk mendapatkan income yang jauh lebih tinggi itu apa ya, terbuka lebar dibandingkan kita harus bekerja. Saya pernah bekerja di instansi pemerintah. Ya, income-nya ngikut dengan aturan nggak bisa. Saya sebagai pegawai di sana dan minta income yang tinggi karena pemerintah sudah punya standarnya. Jadi ya kalau pengen punya income yang jauh ya ciptakan peluangnya sendiri seperti yang saya kerjain sekarang. Terus di sini disebutkan hal tersebut menyebabkan mereka tidak memiliki penghasilan tetap dan slip gaji resmi dan sulit mendapatkan pengajuan KPR. No 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 no. Menurutku ya untuk mengajukan sebuah KPR lembaga pembiayaan itu bisa kok diakali asal teman-teman tahu paham caranya ya. Sebagai pelaku usaha tentu teman-teman punya pembukuan, punya apa aku bilang arus kas di rekening. Ya mainkan itu. Semakin banyak catatan masuk keluar, semakin bagus. Pencatatannya rapi. Nanti analis bank juga akan menilai sebetulnya teman-teman itu layak atau tidak untuk diberi sebuah skema pembiayaan, terutama untuk beli rumah. Jadi menurutku malah justru gini ya. Rata-rata pelaku usaha itu dikasih skema pembiayanya gede-gede dibandingkan dibandingkan dengan teman-teman yang bekerja. Karena bekerja itu hitungannya sudah pas kayak gitu. Kalau pelaku usaha itu hitungannya bisa jadi optimalnya bisa gede dan sebagainya lah. Jadi menurutku bekerja di industri kreatif nggak bisa beli rumah itu ngaco deh. Suku bunga KPR, iya sih suku bunga KPR itu cukup tinggi, ya aku bilang tinggi nggak tinggi ya. Tetapi sebetulnya teman-teman ada kok pemerintah tuh punya program FLPP atau rumah bersubsidi. Nah kalau di awal-awal nggak apa-apa teman-teman beli rumah yang model-model FLPP. Dan saya pun jujur aja itu beli rumah yang saya tempat tinggal, yang saya tinggali sekarang itu juga rumah hasil produk FLPP, rumah bersubsidi.
Jujur aja ya. Waktu itu saya kebetulan nikah 2014 bulan 6. Itu dapat orang Jawa Timur, istri saya di Trenggalek, saya di Jogja ngontrak. Alhamdulillah ya istri nggak neko-neko nikahnya, dan tetapi istri bilang, Mas nanti kalau pindah ke Jogja di rumah sendiri ya. Nah waktu itu saya iyain karena iya deh laki-laki gitu kan, masa enggak gitu. Istri minta untuk dibeliin untuk punya rumah sendiri, dan saya pun juga saya pikir saya harus punya rumah sendiri seperti itu. Oke, akhir tahun 2014 kita pindah ke Jogja di rumah sendiri. Dari bulan 6 ke bulan 12 itu kan 6 bulan, dan 6 bulan itu kalau dihitung-hitung pendapatan kira-kira untuk membeli sebuah rumah ya agak mustahil. Apalagi waktu itu ekonominya ya nggak baik-baik amat kayak gitu ya. Karena ya di usia-usia 25, 26 itu saya masih dibilang Jones-Jonesnya gitu ya, jomblo ngenes gitu ya. Udah jomblo, terus yang kedua pengennya nikah aja ya, tapi nggak tahu sama siapa. Terus yang berikutnya ekonomi juga nggak baik-baik amat, usaha juga naik turun, dan waktu itu masih sempat bekerja sih, masih bekerja juga, dan income-nya ya kalau dihitung-hitung nggak baik-baik amat sebetulnya. Tapi karena saya berasumsi, wah ya saya memang harus punya rumah, maka saya mengupayakan. Cara mengupayakannya gimana? Ya balik lagi, karena saya memang ingin punya rumah sendiri. Yang saya kerjain adalah saya mencari tuh pengembang-pengembang yang dia mempunyai stok rumah yang nggak mahal. Ya saya keliling Jogja cari tahu harga rumah, dan menurutku saya berpikirnya gini, saya harus nyari rumah yang harganya itu masih di angka nalar saya, di mana saya nanti masih bisa membayar rumah itu. Dan setelah saya cari, waktu itu jatuhnya ada di program FLPP atau rumah bersubsidi. Nah, saya beli rumah pertama itu rumah bersubsidi. Kata orang sih ada yang ngomong rumah nggak layak untuk huni. Tapi menurutku rumah yang ku beli itu jauh dibanding dengan kata itu ya. Menurutku layak kok. Tinggal teman-teman poles, tinggal teman-teman rehab rumahnya, insya Allah akan menjadi rumah yang layak huni. Dan sekarang pun saya tinggal di rumah itu seperti itu. Nah, waktu itu dapat harga di angka 96 juta, belum sampai 100 di tahun itu ya. Kalau sekarang nyari rumah dengan harga segitu, aku pikir nggak dapat di Jogja pun. Kecuali di daerah-daerah yang lebih pinggir lagi seperti itu mungkin ada. Tapi sekarang rata-rata rumah ya di angka 200-an ke atas. Nah, karena juga nggak punya duit, waktu itu yang saya kerjakan adalah dalam waktu sekian bulan itu gimana saya harus punya DP. Nah, saya mengupayakan DP-nya. Ada rezeki, saya tabung, ada sisa hasil usaha, saya tabung dan sebagainya. Terus saya juga tambah untuk ngambil pembiayaan dari bank lain. Waktu itu ngambil KUR, karena memang saya punya usaha, salah satunya tempat bikin kaos. Nah, KUR-nya ini saya ambil, saya pakai untuk DP rumah. Jadi, aku bilang, DP-nya dari minjem, rumahnya pun juga dari minjem. Dan alhamdulillah di ACC rumahnya dapat, dan saya rehab waktu itu bulan 10 ya. Bulan 10 dapat rumahnya, sekitar bulan 11 atau bulan 12 saya lupa, intinya di awal tahun 2015 kami pindahan karena harus merehab ya, rumah itu harus kami rehab. Alhamdulillahnya dapat, dan di ACC sama perbankannya tinggal saya mengangsur setiap bulannya. Jadi kalau aku bilang milenial nggak bisa beli rumah, ya mungkin kalau teman-teman berpikirnya itu harus beli cash, ya maybe. Karena kalau ngomongin cash, ya dengan pendapatan yang kalau bekerja berapa, ya aku pikir agak berat. Tetapi ketika teman-teman berpikirnya nggak harus cash, ya nggak apa-apa. Pakai lembaga pembiayaan seperti yang saya kerjakan. Wah mas itu kan riba dan sebagainya. Aku sih nggak mau bilang itu riba, tapi bagiku sendiri ya, ketika saya mengupayakan kebahagiaan kepada keluarga, ketika saya mengupayakan untuk ngasih penghidupan layak bagi keluarga, itu bagian dari ibadah saya sendiri seperti itu. Itu bagian dari perjuangan sendiri. Tinggal caranya aja kita logika yang paling memang itu bisa kita kerjain. Ya bayangkan aja waktu itu saya harus nabung tiap bulan dari hasil kerja ataupun berbisnis, dan saya harus memenuhi
uang sebanyak anggap saja 100 juta lah di 2014. Maka untuk dapat 100 juta itu saya harus butuh berapa tahun? Nah, misalnya anggap saja butuh selama 5 tahun untuk dapat 100 juta. Nah, pertanyaannya, apakah rumah itu yang tadinya harga 996 atau 100 juta itu di 5 tahun kemudian harganya sama? No. Kebetulan, alhamdulillah, rumah yang saya ansur pakai FLPP itu awal tahun ini lunas. Saya lunasi setelah saya ansur selama 6 bulan. Saya lunasi full. Nah, kebetulan saya juga di bulan Februari kemarin, alhamdulillah bisa beli rumah di belakang saya. Rumahnya sama, tipenya sama. Belinya sih kalau nggak salah duluan dia. Mungkin waktu itu harganya nggak sampai 90. Sekarang, harga sekarang, itu rumah masih rumah apa adanya, belum direhab. Harga sekarang itu sudah di 200-an juta. Nah, bayangkan setelah 5 tahun yang tadinya harganya hanya 100 juta misalnya, sekarang sudah 200 juta. Maka tabungan saya 100 juta itu udah nggak bisa lagi buat beli rumah yang sama di tahun waktu itu. So, aku mau bilang, aku berpikirnya sih gimana caranya, ini realistis aja, yang bisa saya kerjain hari ini, yang bisa saya upayakan hari ini. Soal ngangsur, itu pun saya ansur kok. Saya ansur setiap bulan. Asal teman-teman paham. Ini yang perlu teman-teman ketahui sih sebetulnya. Boleh ngangsur apapun, mau rumah, mau kendaraan, silahkan. Tetapi yang perlu teman-teman ingat, itu tidak boleh melebihi 30% dari yang namanya pendapatan teman-teman. Jadi kalau ansurannya 2 juta, maka teman-teman itu logikanya harus wajib punya pendapatan 6 juta. Kenapa? Karena hanya sepertiganya yang boleh kita pakai untuk ngangsur. Sisanya buat apa? Agar yang namanya konsumsi rumah tangga tidak terganggu, agar yang namanya uang sekolah anak tidak terganggu, agar yang namanya teman-teman punya investasi juga tidak terganggu. Jadi balik lagi, rumusnya adalah hanya boleh 30% dari pendapatan kita yang boleh kita bayarkan ke perbankan. Dan itu yang saya kerjakan. Dan alhamdulillah masih ada sisa dan saya tabung dan pada akhirnya punya kesempatan untuk melunasi rumah yang saya ambil dengan pola skema kredit lewat program FLPP pemerintah. So, kalau dibilang milenial nggak bisa beli rumah, menurutku itu mitos. Karena sekali lagi, anak-anak muda di bawah saya itu sudah banyak yang bisa beli rumah sendiri. Jujur aja, saya tuh agak lebih tua sih iya, tapi jujur aja anak-anak muda sekarang itu juga bisa beli rumah sendiri dan banyak juga teman-teman saya juga banyak yang bisa beli rumah sendiri, bisa bangun rumah yang aku bilang jauh lebih dari rasa cukup. Kalau dibilang nggak bisa beli rumah, aku pikir enggak deh, itu mengecilkan yang namanya esensi milenial, itu mengecilkan yang namanya kekuatan milenial. Milenial ini kuat di industri-industri kreatif, iya saya akui. Dan dari sana sebetulnya peluang untuk mendapatkan income itu sebetulnya bisa terbuka lebar, asal teman-teman paham dan teman-teman mau belajar untuk itu. Oke teman-teman, itu saja pembahasan saya tentang apakah milenial sebetulnya nggak bisa beli rumah gitu ya. Menurutku enggak, milenial bisa beli rumah. Termasuk dirimu, termasuk teman-teman juga, itu pasti bisa beli rumah sendiri. Silakan diupayakan, yang penting mau mengupayakan dan tahu caranya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.